Menurut aku, orang tua itu merupakan restu yang paling utama. Kita tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang. Kita boleh loh insecure gitu. Tandanya kita tuh peduli sama diri kita, tandanya kita tuh sadar apa yang kurang dari diri kita gitu. Hai Sobat Poli Batam, selamat datang di episode terbaru dari Spill Poli Batam X Retalk. Sama saya Riva Amelia Alexandra dan partner saya Hako Rahmawati, dan kami di sini selaku moderator yang siap menemani obrolan kali ini. Hari ini kita sangat excited nih karena berada di momen spesial, yaitu forum kolaboratif antar lembaga pers mahasiswa dan Reka Multimedia Poli Batam. Dua media kreatif yang siap menyajikan obrolan penuh insight, ringan tapi dalam, santai tapi berdaging. Sounds good, right? Yes, alright. Nah, jadi kita bakal ngapain nih hari ini? Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng sosok inspiratif yang lagi hangat diperbincangkan. Siapa lagi kalau bukan Vidya Adistiara, mahasiswi berprestasi Poli Batam yang juga merupakan Putri Indonesia Kepulauan Riau 2025 nih. Bayangin deh, masih sibuk kuliah tapi udah bisa berdiri di panggung nasional. Sekelas Putri Indonesia lagi. Keren banget kan? Wow, keren banget, Kak. Nah, jadi kita bakal spill banyak cerita pengalaman dari Vidya, mulai dari suka dukanya hingga pengalamannya dari mulai ajang nasional. Nah, gak cuman itu aja, Kak, karena bertepatan pada 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita bakal dengerin langsung nih gimana sudut pandang dari Kak Vidya tentang makna nasionalisme untuk generasi muda. Nah, stay tune ya Sobat Poli Batam, karena obrolan kali ini akan membuat kalian menjadi makin semangat dan bangga menjadi anak Indonesia. Oke, langsung aja yuk kita sambut bintang tamu kita, Vidya Adistiara. Halo Sobat Poli Batam. Halo, Kak. Moderatornya cantik-cantik banget hari ini. Kakaknya juga nggak kalah cantik. Amin, Masya Allah. Masya Allah. Gimana perjalanan kakak hari ini? Lancar atau ada kendala? Alhamdulillah lancar, cuaca pagi ini juga cerah ya, jadi semangat nih buat kita hari ini. Wah, masih semangat sih ngobrol sama kakak yang cantik. Nah, sebelum kakak kesini, itu kakak ada agenda lain nggak? Tadi ada beberapa, sebentar nih mampir, ada urusan ke kantor sebentar, setelah itu baru ke kampus. Oh iya, kita belum kenal nih sama narasumbernya. Boleh dong Kak kenalin dirinya? Oke, perkenalkan nama aku Vidya Adistiara. Aku merupakan mahasiswa Poli Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Saat ini masih semester 8, alhamdulillah baru menyelesaikan sidang akhir dan sedang mengurus berkas untuk yudisium dan insya Allah wisuda tahun ini. Wah, semoga lancar ya Kak sampai selesai. Amin. Nah, sebelumnya aku bakal bacain profil singkat tentang Kak Vidya Adistiara di pencapaian 5 tahun terakhirnya. Nah, ada di tahun 2017 menjadi Purna Paskibraka Kota Batam, di tahun 2024 menjadi Duta Wisata Kota Batam, dan yang paling terdekat nih ya Kak, menjadi Putri Indonesia Kepulauan Riau 2025. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Itu merupakan dari non akademisnya nih Kak. Kalau boleh tahu akademisnya Kakak gimana untuk perkuliahannya? Di pencapaian terakhir ini. Alhamdulillah. Untuk akademis, udah tahu nih IPK-nya nih. Alhamdulillah cum laude. Wow. Terus untuk di non akademisnya juga, alhamdulillah. Karena dari kecil kali ya, aku tuh suka explore, suka belajar apapun, mulai dari akademis dan non akademis juga, dan tentunya banyak support dari orang-orang terdekat aku untuk menggapai semua apa yang aku inginin. Gitu sih. Wah, kira-kira menurut kakak dari non akademis dan akademis ini kakak lebih prefernya ke yang mana? Harus milih ya. Kalau boleh tidak memilih, aku harus menjalankan dua-duanya karena menurut aku dua-duanya itu sangat penting. Karena
kalau dari akademis nih, misalnya kita belajar teori-teorinya aja, tetapi aku lebih banyak mengerjakan di non akademis ya, karena aku lebih suka langsung prakteknya. Aku langsung mencari pengalaman-pengalamannya. Mulai dari kecil aku udah sering mengikuti lomba-lomba seperti lomba tari, lomba fashion show, lomba apapun itu, dari non akademiknya ya. Terus kalau dari akademiknya, aku pernah ikut lomba-lomba seperti cerdas cermat kan waktu zaman-zaman SD. Alhamdulillah langganan juara 1 terus tuh waktu SD, SMP gitu kan. Terus jadi menurut aku nggak bisa dipisahkan nih antara akademik dan non akademiknya, karena sangat penting nih dua-duanya untuk kita, tentunya generasi muda bangsa Indonesia. Oke, narasumber kali ini sangat luar biasa, yaitu sosok perempuan muda yang tidak hanya aktif di dunia perkuliahan, tapi juga sukses melangkah ke panggung nasional. Oke Kak, jadi terakhir ini adalah Putri Indonesia. Betul. Boleh dong cerita sedikit awal karir atau awal mulanya nih udah sampai ke Putri Indonesia? Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nih flashback ke tahun lalu. Awal mulanya itu berawal dari aku mengikuti Duta Wisata Kota Batam tahun 2024. Itu merupakan titik awal aku dalam dunia, bisa dibilang dunia beauty pageant atau dunia industri yang dilihat banyak orang di atas panggung gitu ya. Cerita sedikit, emang aku ini anaknya suka explore dan juga suka memperlihatkan apa yang aku bisa gitu dari kecil. Dan mulai dari panggung Duta Wisata, alhamdulillah aku terpilih menjadi juara 2 Puan Kota Batam tahun 2024. Dari situlah muncul banyak banget insight, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga buat diri aku ke depannya. Dan tentunya mulai dari situ tidak gampang berpuas diri, karena aku merasa kita ini sebagai generasi muda, apa yang udah kita dapat nih harusnya bisa kita kembangkan dan bisa kita manfaatkan untuk orang lain. Nah, dari situ aku mendengar nih ada audisi Putri Indonesia. Nah, setelah mengikuti beberapa audisinya, dan dari situ aku menaruh 100% niat aku, 100% semangat aku, 100% modal dan juga keberanian aku nih buat menuju ke nasional, karena ini merupakan ajang pertama aku di nasional. Dan menurut aku tuh tidak mudah kalau kita tidak punya semangat dan juga tekad yang kuat gitu. Ini berawal dari niat aku dan juga dukungan dari orang-orang terdekat ya. Dan alhamdulillah saat mengikuti audisi, beberapa tahapan audisi, aku terpilih menjadi finalis Putri Indonesia Kepulauan Riau tahun 2025. Wow, keren banget ya. Sebelumnya Kak, aku mau nanya, untuk kan Kakak udah mempersiapkan 100% kesemangatan Kakak dan sebagainya. Nah, kira-kira di tengah-tengah itu ada nggak yang bikin Kakak tuh momen dimana yang bikin Kakak tuh down, yang kayak malah bikin semangat Kakak tuh berkurang, entah itu dari kritik atau hal-hal yang bisa bikin semangat Kakak itu menurun? Mungkin untuk semangat nggak menurun ya, cuma karena mungkin kita ini dari pulau nih, misalnya kita dari satu kota kecil di Indonesia nih, Kota Batam, yang harus bersaing ke tingkat nasional melawan kota-kota besar. Dan menurut aku pageant-pageant di luar itu yang lebih mereka tuh lebih siap lah posisinya, karena aku sendiri posisinya saat itu persiapannya tuh belum matang sebenarnya, karena waktu daftar juga iseng-iseng gitu sebenarnya, nggak yang diniatkan banget setahun. Bahkan kalau teman-teman yang lain tuh prosesnya tuh udah dari tahun lalu tuh buat ikutan Putri Indonesia, sedangkan aku saat itu daftar, saat itu keterima, dan saat itu juga kaget gitu. Jadi sebenarnya agak kaget buat persiapannya, tetapi mungkin dari situ malah menjadi semangat nih, bukan malah jadi down, bukan malah jadi tambah insecure, tapi malah tambah semangat karena jadi tantangan tersendiri dalam waktu yang singkat harus mempersiapkan diri ke panggung nasional gitu.
Wow, keren banget ya Kak. Oke, Kakak. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, Kakak nih udah menjadi putri finalis Kepri 2025 nih. Jadi kalau ditarik ke belakang nih, boleh Kakak cerita sedikit pertama kali Kakak mulai aktif menuju pencapaian luar akademik ini gimana menuju ke Putri Indonesia? Oke, mulai dari itu tadi duta wisata ya. Di situ titik awal aku. Di situ aku mencari jati diri sih, bisa dibilang kayak lebih mengembangkan diri, lebih berani, terus lebih memperkaya diri, lebih semangat untuk belajar apa nih potensi-potensi yang ada di diri aku yang bisa dikembangkan dan juga manfaatkan untuk orang-orang di sekitar aku. Mungkin dari duta wisata, lalu makin semangat nih buat ikut-ikut ajang ke depannya yang lebih besar lagi, yang berpotensi untuk memperkaya, untuk mencari pengalaman diri sendiri. Oke, kalau untuk informasi Putri Indonesia ini Kakak mencari sendiri atau sebelumnya Kakak udah tahu gimana Karena tahapannya? sebelumnya aku selalu nontonin Putri Indonesia di tiap tahun gitu kan, nonton di TV. Jadi tiap tahun itu menonton nih Putri Indonesia. Jadi udah tahu bakal tiap tahun ini selalu ada ajang Putri Indonesia. Cuma saat itu aku diberikan kesempatan nih, dikasih informasi sama teman-teman gitu. Jadi ada pendaftaran nih Putri Indonesia, coba daftar kayak gitu sih. Awalnya sebelum Kakak mendaftar di Putri Indonesia, berarti Kakak udah tertarik banget nih ya kan? Udah tertarik banget. Jadi Kakak udah persiapannya udah matang ya kan? Tapi Kakak udah berapa kali mengikuti Putri Indonesia ini? Sebenarnya aku tuh suka sama Putri Indonesia, cuma nggak nyangka kalau bakal bisa jadi salah satu bagian dari Putri Indonesia itu sendiri. Karena kalau yang kita lihat di TV-TV gitu kan kayak, wow Putri Indonesia tuh pinter-pinter banget nih, cantik-cantik banget. Dari seluruh, bisa dibilang perempuan dari seluruh Indonesia nih, seluruh provinsi di Indonesia. Nggak pernah terbayang sedikit pun di pikiran aku bisa berdiri di panggung Maga Putri Indonesia. Nah itu makanya sebenarnya kaget tuh saat terpilih. Jadi kayak alhamdulillah sangat bersyukur sama orang-orang yang udah support aku. Salah satunya dari Politeknik Negeri Batam juga yang support. Jadi bisa menjadi perwakilan Kepri di ajang nasional. Nah, di balik setiap momen itu kan pasti ada tantangannya Kak. Nah, kira-kira momen yang diantara pencapaian Kakak, momen yang gak terlupakan itu kira-kira dalam setiap pencapaian Kakak itu apa? Momen yang gak terlupakan, dari semua titik pencapaian aku, dari mulai aku kecil ya, cuma dalam beberapa tahun belakangan ini aku makin menyadari potensi dari diri aku. Terus menyadari apa sih pentingnya kita nih hidup untuk berguna bagi orang lain. Dan juga aku sih berharapnya kita sebagai perempuan gitu dapat berdaya. Tidak hanya sebagai generasi muda yang menonton aja, tidak hanya yang mengkritik aja, tetapi kita harus ada aksinya gitu sih. Jadi aku tiap dalam menggapai pencapaian-pencapaian aku ini, aku menemukan beberapa insight-insight baru yang bisa aku kembangkan dan juga aku bagikan ke orang-orang terdekat aku. Terus itu aja sih. Iya. Oke. Nah, selama mengikuti ajang tersebut, Kakak tetap kuliah kan? Jadi gimana cara Kakak membagi waktunya itu tetap perkuliahan tapi mengikuti lombanya? Oke, saat mengikuti rangkaian audisi hingga terpilih dan menuju grand final, itu kan prosesnya tuh panjang banget ya. Kita bolak-balik ke Jakarta mulai dari bulan Februari hingga bulan Mei. Itu saat itu aku lagi melakukan magang sebenarnya di salah satu dinas di Kota Batam. Alhamdulillah dari pemerintah Kota Batam juga, dari Politeknik Negeri Batam juga memberikan izin untuk aku mengikuti semua rangkaian Putri Indonesia ini. Dan
tidak ada kendala apapun, padahal saat itu lagi magang perkuliahan, tetapi cara membagi waktunya itu kan magang dari pagi sampai sore nih. Terus mungkin setelah balik dari magang itu aku melakukan beberapa tugas dari Putri Indonesia kayak photoshoot, terus ada belajar catwalk juga, belajar public speaking juga. Jadi pengalamannya tuh seru banget, dari pagi ke sore kita magang, terus dari sore ke malam kita ngerjain apa yang bisa dikerjain gitu. Mungkin photoshoot malam-malam juga pernah gitu. Oh iya, Kak, boleh minum dulu. Oh iya, sorry. Terima kasih. Iya. Kakak sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah Lihatnya. sehat, cuma lagi ada Oke, batuk sedikit. santai aja Kak di sini ya. Nah, aku mau nanya dikit Kak tentang support system Kakak. Gimana, menurut Kakak gimana untuk orang yang dia itu punya support system untuk orang terdekat, tapi dari orang tuanya itu kayak ragu sama kemampuannya gitu. Oh, berarti support sistemnya tuh dari luar orang tua? Iya. Sebenarnya support system dalam mencapai sesuatu ya berarti ya? Dalam menggapai cita-cita mungkin ya? Iya. Atau gimana? Mencapai apa yang Kakak pengenin kayak gini kan. Nah, itu kan ada orang yang kayak dia tuh dari teman-temannya, dari luar itu tuh dia punya ada yang support, tapi ternyata dan mungkin ini bakalan ada pro dan kontranya ya. Tapi yang terpenting kalau yang aku tanamin dari diri aku sendiri, yang aku terapin juga, itu restu orang tua itu yang utama dan yang paling utama. Dan menurut aku orang tua itu tahu apa yang terbaik untuk anaknya, dan juga selama mungkin orang tua merestui, mungkin jalan kita itu akan lebih dipermudah. Bukan berarti, tapi aku tidak membenarkan statement aku yang barusan aku bilang, tetapi kalau di sisi lain kita punya support system terdekat dan kita mungkin sedikit melalaikan perkataan orang tua, itu bukan menjadi anak yang membantah atau anak yang tidak patuh sama orang tua, dan itu balik lagi mungkin ke case masing-masing, dan juga seberapa fatalkah kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan ke depannya, dan juga apakah itu harus restu orang tua atau tidak gitu. Tapi kalau ditanya pendapat aku, restu orang tua itu yang paling utama gitu. Wah, berarti support systemnya sangat-sangat mendukung ya Kak. Alhamdulillah. Berarti support system Kakak udah mendukung banget iya, ya. udah lengkap banget alhamdulillah, Dari dari orang tua, berbagai bener. sisi alhamdulillah. Oke. Nih Kak, pengalaman apa sih pengalaman Kakak mengubah cara pandang terhadap para perempuan Indonesia? Mengubah cara pandang Terhadap peran perempuan. perempuan di masyarakat. Nah, itu yang aku concern banget semenjak ikut Putri Indonesia. Kayak aku jadi lebih tahu nih, sebenarnya tuh peran perempuan itu apa sih gitu. Dan tidak hanya perempuan yang belajar di kampus aja, atau tidak hanya perempuan yang bekerja di kantor aja, tetapi semua perempuan di Indonesia, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja, itu mampu berdaya. Itu sih yang aku pengenin, peran perempuan di Indonesia ini mungkin lebih ditingkatkan lagi, lebih bisa didengar lagi suara-suara para perempuan. Baik, mungkin kita tidak bisa mengkotak-kotakan nih, mungkin perempuan yang ini jabatannya lebih tinggi, jadi kita harus lebih mendengarkan perkataan beliau. Tetapi kita juga harus mendengarkan suara dari perempuan yang mungkin tidak memiliki kesempatan atau posisi yang lebih tinggi daripada kita. Jadi kita harus menghargai semua keputusan para perempuan, menghargai semua hak-hak dan juga pekerjaan perempuan. Karena menurut aku perempuan-perempuan di Indonesia ini cantik-cantik semuanya, pinter-pinter dan juga mampu berdaya. Jadi dari hal kecil pun kita tuh bisa pelajari gitu dari perempuan.
karena kan sekarang kesetaraan gender ya, kita Iya, benar. harapannya sih kayak gitu. Jadi aku berharapnya peran perempuan di Indonesia ini bisa lebih ditingkatkan lagi, dan juga kesetaraan gender lebih dimajukan lagi. Benar, kalau dari aku sendiri sih setuju banget ya dari pendapat Kak Vidya. Oke, berbicara mengenai pandangan nih Kak, Oke. gimana pandangan Kakak terhadap jika komentar negatif ketika Kakak mengikuti ajang Putri Indonesia itu? Ada nggak sih komentar negatif yang masih teringat saat ini? Alhamdulillah komentar negatif tidak ada ya. Kalaupun ada mungkin hanya segelintir aja, mungkin itu lebih ke kayak kritik ya buat aku, kritik yang membangun, dan itu tidak dijadikan sebagai beban pikiran buat aku sendiri, tapi jadi semangat nih buat improve lagi ke depannya. Jadi kalau misalnya pun nanti ada kritik atau komenan negatif tentang aku, kalau itu sudah menyangkut ranah pribadi atau mengganggu keseharian aku, mungkin aku bakal tindak lanjuti, tetapi selama itu tidak mengganggu diri aku dan juga orang-orang di sekitar aku, dan itu bahkan menjadi motivasi aku untuk membangun diri aku lebih baik ke depannya, bakal aku terima. Jadi, tapi alhamdulillah saat ini belum ada sih komen-komen negatif. Berarti aku mau nanya sedikit tapi di luar ini, Oke. kan kakak berarti kakak selama ikut, oh ya maaf ya kak, peran pendukung di kegiatan di luar sebelum kakak ngikutin ini tuh apa kira-kira? Peran dari orang. Bukan, peran pendukung dari organisasi yang Oh, kakak dari ikutin ya, organisasi. atau komunitas gitu. Itu sih tadi berawal dari Duta Wisata ya. Maksudnya organisasinya kan? Organisasi di luar, eh, Seperti kegiatan apa yang kakak ikuti untuk menuju ke Putri Indonesia, kayak komunitas perempuan Indonesia Oh, kah? kayak komunitas Iya, dari perempuannya sendiri. iya, Oh, iya, Kak. belum pernah sih, belum ada ikut komunitas-komunitas khusus perempuan. Cuma kalau dari organisasi ada beberapa, mungkin tapi tidak khusus perempuan aja. Oh, Mm-mm. untuk hobi sendiri kak ada nggak kayak di luar dari kayak catwalk, dari fashion gitu? Aku hobi nari dari kecil. Jadi aku dari kecil tuh suka nari, suka fashion show. Cuma aku basicnya sebenarnya bukan model ya. Tapi aku suka nari, dari kecil udah nari. Terus aku aktif juga di salah satu sanggar di Kota Batam. Terus ya itu tadi dari Duta Wisata itu aku banyak belajar mungkin dari catwalknya, dari public speaking. Mungkin di situ sih jadi berkembangnya di situ gitu. Oke, kalau boleh tahu sebelum kakak ingin jadi Putri Indonesia, ada nggak cita-cita yang sebenarnya kakak pengenin selain Putri Indonesia ini? Atau emang pengen jadi Putri Indonesia? Cita-cita mungkin selain cita-cita di akademik, cuma kalau di Putri Indonesia sendiri nggak pernah terbayang sih. Jadi nggak pernah bercita-cita menjadi Putri Indonesia dari kecil, nggak pernah. Makanya pas ikut audisi saat terpilih tuh bangga banget karena tadinya nggak pernah terpikir gitu sama sekali bakalan menjadi Putri Indonesia. Berarti dari awal kakak emang udah mempersiapkan diri untuk menjadi Putri Indonesia. Iya, karena awalnya tuh tadi iseng-iseng dong kan. Jadi kayak awalnya iseng-iseng, ternyata dikasih kesempatan untuk ikut audisi dan lain-lain, jadinya mau nggak mau nih harus semangat gitu. Walaupun sebenarnya ini bukan satu-satunya pencapaian yang aku pengenin, cuma karena dikasih kesempatan dan juga alhamdulillah terpilih, jadi ini merupakan pencapaian terbesar aku sih sejauh ini. Nah langsung aja kak, untuk kira-kira apa pesan kakak untuk teman-teman mahasiswa, terkhususnya perempuan yang ingin aktif mengejar mimpinya kak? Oke, aku itu kalau boleh ngasih pesan ya,
buat teman-teman yang masih berkuliah atau yang masih sekolah, yang ingin menggapai cita-cita, khususnya perempuan, menurut aku yang paling utama itu kita harus mempersiapkan niat kita 100%. Terus mempersiapkan kemampuan kita, jadi kita tidak boleh putus semangat untuk belajar. Jadi kita harus gali terus potensi yang ada di diri kita kembangkan potensi yang ada, jangan putus asa, jangan pernah berharap, misalnya ekspektasi orang tuh kan mungkin tuh, jadi apapun keputusan kamu, apapun yang ingin kamu capai ke depannya, taruh 100% semangat dan juga niat kamu, insya Allah takdir-takdir baik akan menuju ke kalian. Berarti Kak, untuk mereka-mereka yang ngerasa insecure, ya kurang pede dan kurang percaya diri itu gimana Kak cara ngatasin ini? Cara ngatasinnya itu kalau aku pribadi jadikan momen-momen insecure kita itu semangat nih. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang itu kita boleh loh insecure gitu. Tandanya kita tuh peduli sama diri kita, tandanya kita tuh sadar apa yang kurang dari diri kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang insecure, mungkin kita harus cari apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih percaya diri lagi gitu. Karena kan biasanya kalau cewek-cewek ini insecure-nya ke badan, ke muka gitu ya. Jadi Iya, mungkin jadi mungkin kita bisa upgrade diri kita di situ dan jangan pernah jadikan omongan-omongan orang yang bikin kita insecure itu menjadi beban buat kita, tetapi jadiin itu motivasi buat kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi sebenarnya itu kita cari sisi positifnya aja sih dari semua yang kita lalui di hidup ini. Itu kalau yang aku pegang selama ini ya, kalau misalnya aku lagi insecure, ya udah kita cari aja sisi positif apa sih yang bisa diambil dari omongan-omongan jelek dari orang gitu. Benar sekali Kak. Oke, jadi Kak, kedepannya ini Kakak bakal ada kegiatan apa lagi gitu? Saat ini sambil menunggu yudisium dan wisuda, ada beberapa kegiatan dari fashion model juga, terus kegiatan Putri Indonesia juga masih berlanjut karena masih dalam kontrak. Lalu ya itu sih dari kegiatan-kegiatan di luar. Mungkin setelah ini ada pekerjaan-pekerjaan lain juga. Berarti kan Kakak berarti jatuhnya udah selesai magang ya Kak? Udah lulus sih sebenarnya. Udah, ya. Berarti Udah. setelah ini tuh kira-kira kan kerja ya. Nah, itu kira-kira Kak udah punya bayangan nggak kayak mau kerja di mana gitu? Udah ada beberapa pekerjaan, tetapi masih menunggu wisuda ya. Oke. Ini pertanyaannya kayaknya kita mulai ke fun-nya nih Kak, games. Oke. Games. Jadi kita ada games sedikit nih Kak untuk biar Boleh. fun gitu. Jadi gamesnya itu pernah atau tidak pernahnya. Oke. Jadi jika pernah, Kakak bisa mengangkat ini ya. jawaban warna biru pernah, dan jika tidak pernah warna merah. Oke. Oke. Jadi bisa dibacakan. Oke, aku langsung mulai aja ya Kak. Oke, boleh. Nah, untuk yang pertama itu Kakak memilih antara prioritas akademik, Kakak merasa harus memilih prioritas akademik dan kegiatan non-akademik. Pernah atau nggak pernah? Pernah atau nggak pernah memilih? Harus memilih Prioritas. prioritas dari akademik dan non-akademik. Tidak pernah. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Momen dimana kakak udah berusaha kerja keras yang tidak terlihat orang akhirnya membuahkan hasil yang tak terlupakan. Pernah. Wah, Kalau boleh kira-kira tahu apa tuh Kak? Coba di-spill. Salah satunya yang saat mengikuti Putri Indonesia ini. Jadi waktu proses Putri Indonesia ini, aku sebenarnya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Hanya orang-orang terdekat aja saat mengikuti audisi. Itu yang tahu hanya orang-orang terdekat aja. Saat terpilih, barulah semua orang kaget kayak gitu sih. Jadi saat proses aku bisa dibilang aku diam-diam dulu.
saat terpilih baru aku kasih tahu sama orang-orang. Oh ya Kak, untuk prioritas akademik sama non akademiknya tadi Oke. Kakak lebih memilih gimana? Atau Kakak menyimbangkannya gimana? Iya, lebih ke tidak memilih antara lebih memilih menyatukan keduanya, tidak memisahkan antara akademik dan non akademik. Oke. Berarti Kakak menyeimbangkan keduanya Iya. dengan cara? Dengan cara semuanya kita pelajari, mulai dari akademik, non akademik, semuanya dipelajari dan juga digali nih potensi mana yang kira-kira kita tuh lebih sukanya tuh kemana. Misalnya kalau di akademik suka belajar ini, kalau di non akademik sukanya ini, tapi kita bisa kok jalan berbarengan gitu, tidak harus menghilangkan salah satunya gitu. Nah, untuk kritik pedasnya itu Kakak gimana? Buat Kakak down atau malah makin berkembang? Kalau ada kritik-kritik yang diberikan buat aku jadiin itu motivasi, tidak pernah menjadikan itu diri aku down atau aku makin tidak percaya diri. Dan sebenarnya orang kan berhak ya buat kritik buat diri kita, apalagi sekarang bisa dibilang aku menjadi public figure dan juga mungkin salah satu yang bisa dilihat gitu di sosial media atau dimanapun. Jadi kalaupun ada yang kritik, aku jadiin itu masukan buat diri aku dan tidak menjadikan itu beban buat diri aku juga. Oke, kita lanjut lagi. Pernah atau tidak pernah Kakak tuh ngerasa capek sama kerja keras Kakak, tapi pas lihat hasilnya itu malah nggak sesuai sama yang Kakak mau? Pernah banget. Wah, Pernah. kira-kira apa itu Kak? Aku beberapa kali itu gagal juga sih dalam pencapaian-pencapaian aku dari mungkin banyak bisa dibilang sebenarnya sebelum aku join Putri Indonesia, sebelum aku berkuliah, ada beberapa proses aku mengalami kegagalan gitu. Jadi kita bisa dibilang nih kita udah semangat nih, kayak tadi aku bilang udah menaruh semangat 100%, niat 100%. Kemampuan 100% yang kita punya, kita udah berusaha berdoa, tetapi kalau yang di atas tidak merestui atau yang Tuhan itu belum memberi kita rezeki di tempat itu, kita buat apa gitu loh. Jadi aku juga pernah mengalami beberapa kali kegagalan dalam hidup aku, dari akademik pernah, dari non akademik pernah, dari menggapai sesuatu juga pernah. Jadi pernah banget gagal. Tapi di antara beberapa pencapaian yang menurut Kakak gagal, itu tuh ada nggak yang buat Kakak tuh malah makin down? Atau ada yang dan pencapaian apa yang malah bikin Kakak makin semangat? Saat itu salah satunya sebelum masuk kuliah ini ya, sebelum masuk di Politeknik Negeri Batam, aku mendaftar di salah satu instansi akademik di luar Batam. Bisa dibilang itu akademik inilah maksudnya sekolah instansi gitu ya, sekolah kedinasan gitu. Saat itu aku mengalami kegagalan, tetapi di satu sisi aku ini juga nih, daftar di Poltek saat itu, jalur mandiri. Karena for your information juga aku sebenarnya gap 2 tahun nih kuliahnya. Jadi selama 2 tahun ini aku mengalami gagal nih dalam beberapa proses-proses di hidup aku. Terus aku menemui titik terangnya salah satunya di Poli Batam. Dan aku waktu itu tes jalur mandiri, sekali langsung lolos nih di Politeknik di Batam. Jadi aku langsung kayak, oh ternyata setelah aku mengalami beberapa kali kegagalan, aku menemui ternyata jalanku nih di Politeknik Negeri Batam gitu. Nah saat itulah aku mulai kuliah di Poltek gitu. Karena sebelumnya nggak pernah terpikir buat kuliah di sini gitu. Oke. Wah ini di luar ini ya Kak, Bu, di luar pernah atau nggak pernahnya. Kakak magangnya itu di sesuai Putri Indonesianya atau gimana? Kakak magangnya di mana gitu? Saat itu aku magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
Dan itu sebelum aku mengikuti Putri Indonesia. Jadi kan kemarin itu aku magangnya itu di bulan Agustus tahun 2024. Sedangkan aku mengikuti rangkaian Putri Indonesia itu dari bulan Januari 2025. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuma alhamdulillah karena pemerintah Kota Batam dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam itu mendukung penuh. Jadi aku diberikan izin nih selama proses ikut Putri Indonesia. Untuk kan kakak masuk ke Poli Batam ini jatuhnya nggak tersangka lah ya. Nah untuk Iya. jurusannya sendiri itu termasuk jurusan yang di luar kemauan kakak atau kemauan kakak sendiri? Alhamdulillah sih kemauan aku. Aku memang pengennya masuk di program studi administrasi bisnis terapan. Gitu sih, langsung rezeki ternyata di situ. Oke. Jadi kalau misalnya kalau mau bekerja kakak prepare ke program studi kakak atau mengikuti Putri Indonesia ini sampai? Mungkin sejauh ini kita cari yang sejalan sama apa yang udah dipelajari di perkuliahan, tetapi kita tidak menutup kemungkinan juga kalau dapat pekerjaan di luar dari program studi yang aku udah kuasai sebelumnya. Jadi nanti dilihat aja rezekinya di mana lagi. Gitu. Tapi untuk keinginan kakak sendiri nih, kira-kira tuh kakak kepengen banget tuh ya kemana? Masih di ranah akademik yang aku pelajari sih di bidang administrasi ya. Wah, seru banget ya Sobat Poli Batam. Kita udah dengar banyak cerita dari sosok perempuan muda inspiratif yang tidak hanya sukses di dunia perkuliahan tapi melangkah menuju panggung nasional. Makasih. Keren banget ya kan? Iya. Tapi obrolan kita nggak akan berhenti di sini nih. Kita bakal masuk ke segmen kedua tentang membahas tapi dengan lingkup kemerdekaan. Dan buat Sobat Poli Batam yang pengen tahu lebih banyak, jangan lupa untuk ikuti terus ya episode kali ini di YouTube Rekam kita. Jadi tetap stay tune. Iya. Mencintai aja tuh nggak cukup gitu. Tapi kota itu tuh mau dijadikan apa nih? Dan itu juga sebagai tolak ukur kita nih sebagai generasi muda mau dibawa kemana nih Indonesia.